Selamat pagi adik-adik. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Tetap jaga kesehatannya adik-adik. Oke. Bagaimana kehadiran hari ini? Apakah hadir semua? Bagus. Tetap dipertahankan kehadiran seperti ini supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi yang akan Ibu bawakan. Oke adik-adik? Iya. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu minta tolong kepada adik-adik, jika ada sampah di samping kiri kanan tempat duduknya, silakan dipungut, silakan dirapikan kursi mejanya, kan, supaya kelas hari ini berjalan dengan baik karena adanya kenyamanan dalam ruangan. Iya, dalam ruangan kelas, betul sekali. Oke, apakah sudah adik-adik? Baik, terima kasih. Silakan duduk ya. Oke, nah adik-adik, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu, supaya adik-adik itu tidak bingung. Ibu siapa yang berdiri di depan, yang berbicara banyak dari tadi ini? Belum tahu nama kan? Iya, jadi perkenalkan, nama Ibu Maria Ermianti Bawe. Adik-adik bisa menyapa dengan sebutan Ibu Rani. Ibu siapa? Iya, Ibu Rani. Oke adik-adik, itulah perkenalan singkat dari Ibu ya. Kita lanjut ke materi hari ini. Nah, sebelum materi, Ibu minta ke salah satu dari kalian atau ketua kelas boleh memimpin kita dalam doa sebelum memulai materi. Oke, silakan ketua kelas. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah membawa kita dalam doa. Silakan adik-adik lihat slide yang Ibu tampilkan di PPT ini. Apakah sudah lihat dengan jelas? Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada adik-adik nih. Menurut adik-adik, apa ya masalah pokok ekonomi? Ada yang tahu? Ya adik, silakan. Yang lain? Iya, beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah menjawab ya. Terima kasih. Nah, betul sekali yang teman-teman kalian sampaikan. Masalah pokok ekonomi itu adalah kelangkaan. Betul ya, kelangkaan. Ibu yakin pasti adik-adik itu tidak asing dengan kata kelangkaan. Betul tidak? Nah, karena adik-adik tidak asing dengan kata kelangkaan nih, menurut adik-adik, kelangkaan itu seperti apa? Atau apa sih kelangkaan itu? Ya, silakan adik menjawab. Ya, boleh. Apakah punya pendapat lain selain adik ini? Ya, silakan. Iya, betul sekali ya adik-adik. Kelangkaan itu adalah di mana sumber daya manusia itu yang sangat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas, atau alat pemuas kebutuhan manusia itu yang terbatas. Iya, alat pemuas kebutuhan manusia itu sangat-sangat terbatas. Itu yang disebut dengan kelangkaan. Nah, kenapa kelangkaan itu terjadi? Ya karena itu kebutuhan manusia yang sangat-sangat tinggi, sedangkan sumber daya untuk memuas kebutuhan manusianya itu sangat terbatas. Iya, sangat terbatas. Tepuk tangan untuk kalian yang sudah menjawab ya. Jadi kalian ingat kan, jadi tahu masalah ekonomi yang paling utama itu adalah kelangkaan. Betul sekali ya. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke materi inti hari ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran yang harus adik-adik capai. Nah, sebelumnya di sini Ibu menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi di sini kalian itu dituntut untuk mampu mengidentifikasi masalah pokok ekonomi klasik yang terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi, dan masalah pokok ekonomi modern yang terdiri dari apa, bagaimana, dan untuk siapa barang ini diproduksi dengan baik. Jadi inilah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini.
ini. Apakah sudah paham dengan tujuannya? Oke, jadi itu ya adik-adik tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah adik-adik, silakan adik-adik perhatikan gambar yang sudah ibu tampilkan. Silakan adik-adik menganalisis atau memberikan pendapat berkaitan dengan gambar yang sudah ibu tampilkan. Menurut adik-adik, ini gambar apa sih yang ada di slide ini? Iya, betul sekali. Ada gambar uang 100.000 dan ada gambar seorang pengusaha yang sukses. Nah, di sini ibu mau bertanya sama kalian. Menurut kalian, apakah dengan uang 100.000 ini seseorang itu bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses? Nah, karena kalian menjawab bisa nih, menurut kalian, jika kalian bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses dengan uang 100.000 ini, usaha apa yang akan kalian jalankan? Iya, nasi uduk, apalagi? Pisang goreng, apalagi? Bubur kacang hijau. Iya, yang kalian sebutkan itu sudah sangat-sangat betul ya adik-adik. Jadi, dengan uang 100.000 ini, seseorang bisa menjadi pengusaha yang sukses. Sebagai contoh, jika kita ingin menjadi seorang pengusaha sukses, misalkan di sini ibu mau menjadi seorang pengusaha nih, ibu mau mulai dengan usaha kecil-kecilan yang modalnya itu dikeluarkan tidak banyak. Salah satunya tadi, menjual pisang goreng. Kenapa ibu pilih pisang goreng? Karena bahan pokok yang digunakannya sangat-sangat mudah didapatkan. Di pasaran ada, atau di rumah-rumah bahkan ibu punya pohon pisang pasti ada pisangnya. Sangat-sangat simple sekali adik-adik. Di rumah kita ada kompor, tinggal kita beli minyak tanah, pengeluarannya itu tidak banyak, tinggal membeli tepung. Mungkin ditambah dengan telur, boleh, telur ayam 1 butir. Jadi adik-adik, dengan uang 100.000 ini, seseorang itu sangat-sangat bisa menjadi pengusaha yang sukses. Tergantung itu tadi, punya modal, punya tempat, mau berusaha. Jadi jangan kalian berpikir bahwa, bagaimana mungkin dengan uang 100.000 saja kok bisa menjadi seorang pengusaha. Semuanya pasti bisa, tergantung kita mampu memanage keuangan tadi. Oke adik-adik, apakah sudah paham? Ibu lihat dari tadi ini ibu menjelaskan materi, ada yang mendengarkan, ada yang diam, kayaknya kurang semangat begitu. Betul? Betul lagi. Oke, di sini ibu punya satu game untuk adik-adik biar lebih semangat mendengarkan materi. Nah, sebelumnya kalian harus memperhatikan apa yang diperagakan ya. Nanti kalian peragakan kembali, oke? Gamenya simple adik-adik. Sangat simple. Jadi hanya tepuk tangan saja. Jadi kita tidak usah memikirkan yang lain-lain. Tepuk tangan. Jadi kalian mendengarkan aba-aba ya. Tepuk 1 kali tepuk. Tepuk 2 kiri kanan. Tepuk 3 kiri kanan tengah. Tepuk 4 kiri 2 kali kanan 2 kali. Tepuk 5 kiri 2 kali dan tengah. Sudah? Oke, apakah sudah
pada masa-masa sekarang misalkan ya adik-adik. Nah, tentunya di sini perusahaan itu memilih menggunakan mesin yang berteknologi tinggi atau mesin jahit secara otomatis. Terus perusahaan itu memilih bahan dan kualitas yang baik serta memilih tenaga-tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam mendesain hoodie tadi. Tujuannya di sini adalah untuk mencetak atau memproduksi hoodie dalam jumlah yang besar dan memiliki kualitas yang baik. Lanjut pada distribusi. Distribusi di sini berkaitan dengan cara-cara atau langkah-langkah dalam mengelola barang dan jasa atau menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksi tadi. Seperti contoh tadi waktu memproduksi hoodie adik-adik. Tentunya hoodie yang telah diproduksi tadi harus didistribusikan ke pasar agar para konsumen itu tahu dengan produk yang telah kita produksi. Nah, di sini seorang produsen itu harus mampu menentukan saluran-saluran apa yang akan digunakan untuk memproduksi barangnya. Nah, di sini dia harus memilih saluran, misalkan nih ada toko fisik. Toko fisik di sini yakni kalian harus membuka toko pakaian di pusat-pusat perbelanjaan. Misalkan toko baju kalian membangun butik, bisa kan? Nah, yang kedua misalkan kalian mau membuatnya secara online. Nah, ada itu e-commerce. Misalkan yang sering kalian lihat nih di mana saja? Iya, di TikTok, di Shopee, Instagram, apalagi Facebook. Ada banyak ya adik-adik website-website online yang digunakan untuk memproduksi atau menjual barang-barang kita ya. Nah, di sini dilakukan waktu pendistribusian. Nah, ada juga kalian atau seorang produsen atau sebuah perusahaan harus bekerja sama dengan distributor lain untuk menjual ke berbagai toko. Tujuannya apa? Tujuannya agar produsen tadi atau perusahaan tadi mendapat banyak konsumen dan meningkatkan penjualan hoodie-nya tadi sehingga banyak konsumen yang tahu. Nah, yang terakhir ada konsumen. Nah, konsumen di sini berkaitan barang produksi tadi yang telah didistribusi ini akan dikonsumsikan oleh siapa? Apakah sudah disalurkan dengan baik atau tidak? Nah, sebagai contoh tadi adik-adik, seorang remaja membeli hoodie tadi yang telah diproduksi oleh pabrik pakaian tadi adik-adik. Nah, remaja tadi melihat melalui media atau website online, misalkan di Instagram nih. Sementara asik-asik scroll Instagram, tiba-tiba muncul nih iklan hoodie tadi yang dibuat oleh pabrik pakaian. Nah, si remaja ini merasa suka atau memiliki minat dengan hoodie ini. Jadi dia datang ke tokonya, mencoba hoodie-nya secara langsung, lalu adik ini merasa tertarik sehingga dia membeli hoodie tersebut. Nah, remaja ini membeli hoodie ini untuk digunakan dalam kesehari-hariannya. Misalkan nih, si remaja mau ke sekolah atau mau jalan-jalan sama teman, atau juga bisa mau traveling atau ya digunakan dalam kesehariannya sehari-hari ya. Iya, betul sekali. Apakah sudah paham? Oke, kita lanjut ya adik-adik. Di sini kita akan membahas mengenai masalah ekonomi modern. Betul sekali adik-adik. Nah, masalah ekonomi modern. Jadi masalah ekonomi modern itu ini merupakan masalah yang paling inti yang sering dihadapi oleh manusia. Betul sekali. Di sini kita akan membahas mengenai apa barang yang akan kita produksi, bagaimana kita memproduksi barang tersebut, lalu untuk siapa barang tadi kita produksi. Nah, di sini kita akan membahasnya. Kita lihat yang pertama apa. Nah, apa di sini berkaitan dengan sumber daya yang akan kita gunakan itu seperti apa. Sebagai contohnya adik-adik ya, misalnya ada
sebidang tanah nih. Iya, misalkan ya di sini ibu memiliki sebidang tanah. Lalu ibu tuh berpikir, tanah yang kosong ini sebaiknya ibu apakan tanah ini? Apakah tanah ini ibu gunakan untuk lokasi pabrik? Lokasi apa lagi? Iya, perumahan, perkantoran, apa lagi? Iya, yang kalian sebutkan itu betul semua ya adik-adik. Jadi di sini tentunya setelah kita memilih pertanyaan-pertanyaan tadi, mau diapakan tanah itu, pasti kita muncul pertanyaan baru. Mau kita apakan lokasi tadi, produk apa yang mau kita buat, berapa banyak yang akan dihasilkan dari sini, itu muncul pada bagian apa. Bagaimana di sini? Setelah memperoleh kepastian mengenai jenis dan jumlah barang tadi adik-adik, kita melihat bagaimana memperoleh barang produksi dan bagaimana cara kita mengelola barang itu menjadi suatu barang yang siap saji dengan kuantitas dan kualitas yang baik, serta apakah penggunaannya barangnya ini memuaskan atau tidak. Kita memilih menggunakan mesin atau desain yang bagus serta pemilihan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, kita melihat di sini bagaimana tadi kita mengelola dan bagaimana kita mengelola cara dan memperoleh barang tadi. Disinilah kita membahas semuanya ya. Nah, dan yang terakhir untuk siapa? Contoh perusahaan, ada perusahaan atau pabrik pakaian nih memproduksi hijab. Tentunya kita melihat terlebih dahulu untuk siapa hijab ini diproduksi. Ya, pastinya untuk wanita muslim. Jadi bagaimana adik-adik? Apakah kalian paham dengan yang ibu jelaskan? Sudah paham? Oke, jadi begitu saja materi-materi yang disampaikan ya adik-adik. Nah, sekarang ibu minta dari membuat kesimpulan ya dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, silakan adik. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian ya yang sudah berani menjawab. Oke, terima kasih ya. Nah, betul sekali ya kesimpulan-kesimpulan di sini. Nah, adik-adik, masalah ekonomi tadi terbagi menjadi dua. Ada masalah ekonomi klasik dan juga ada masalah ekonomi modern. Nah, ekonomi klasik tadi terdiri dari berapa? 3. Yang pertama, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, masalah ekonomi modern tadi apa saja? Iya, membahas apa? Bagaimana barang diproduksi dan untuk siapa barang diproduksi dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, adik-adik. Apakah kalian paham dengan apa yang ibu jelaskan tadi? Sudah mengerti ya? Atau mungkin penjelasan ibu terlalu cepat sehingga adik-adik mungkin kurang paham? Pas? Oke, terima kasih ya. Iya. Oke adik-adik, pertemuan kita akhiri sampai di sini ya. Ibu minta salah satu dari kalian boleh memimpin kita dalam doa. Ya, yang adik di sudut boleh. Karena tadi kita mengawali dengan doa, maka kita harus menutup dengan doa. Iya, dengan doa. Silakan. Iya, terima